Pemirsa, polisi temukan jasad Putri, pelatih tim sepak bola Valencia FC. Korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, NTT. Sementara itu 11 lansia dari 15 korban selamat kebakaran Panti Werda Damai Manado dirawat di rumah sakit. Mar Martinez Ortuno tak kuasa menahan air mata dan histeris saat melihat jasad putrinya di dalam kantong jenazah. Hatinya hancur melihat putrinya meninggal dunia, sementara suaminya yang juga pelatih tim sepak bola putri Valencia FC, Martin Carreras Fernando, belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan 1 jenazah korban KM Putri Sakinah, yaitu putri dari Martin Fernando dan Martinez Ortuno. Sebelumnya, KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia, Martin Fernando, dan 3 anaknya terbawa arus, sementara istri dan 1 anak bungsunya selamat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 11 lansia korban selamat kebakaran Panti Werda Damai Ranomut kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Mayoritas para korban dalam kondisi terguncang dan trauma mengingat peristiwa yang terjadi. Salah satu korban menyebut kebakaran terjadi saat dirinya hendak tidur. Ia yang terkejut melihat asap di plafon kamarnya kemudian langsung keluar menyelamatkan diri. Kita sempat tidur, cuma belum tersono, no? Gelisah kan? Kita lihat, kayak ada orang bakar sampah. Tapi kok, masa bakar sampah kok merah begitu api? Kita tengok begini, tuh api sudah di plafon, tuh di atas kepala Pak kita. Langsung keluar, no, lagi tongkat, menyelamatkan diri lah. Meski demikian, secara medis ke-11 lansia ini dalam kondisi stabil. Kita masuk tadi pagi itu ada 14 pasien. Baru ada 2 yang pasien itu diajak keluarga untuk pulang dan keadaan stabil, dengan informasi kalau ada gangguan atau masalah pernapasan, silakan kembali lagi ke IGD di Rumah Sakit Umum Kota Manado. Dan ada 1 pasien dengan ada riwayat jantung yang perlu penanganan khusus, kami rujuk ke Rumah Sakit Kando. Sementara itu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Utara mendirikan pos DVI antemortem dan postmortem untuk mengidentifikasi 16 korban tewas. Mengingat 15 jenazah dari 16 korban tewas dalam kondisi hangus terbakar. Tim DVI juga akan mengambil sampel DNA keluarga untuk dicocokkan dengan korban. Pada posko antemortem ini, kami akan meminta data-data dari keluarga, antara lain data riwayat berobat, baik itu berobat umum maupun berobat gigi korban. Misalnya mengetahui pernah berobat gigi di mana, ada rekam mediknya, ada riwayat berobatnya. Yang kedua, data-data yang terdapat sidik jari. Data-data yang terdapat sidik jari, apakah di KTP-nya ataupun di mana saja, ataupun di ijazah, biasanya di ijazahnya. Kami sangat membutuhkan data-data tersebut. Polisi pun mengimbau masyarakat yang mengetahui keluarganya jadi korban kebakaran ini untuk segera datang ke posko antemortem agar bisa mempercepat identifikasi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di kapal kontainer Verizon yang sedang sandar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Diduga api pertama kali muncul pada bagian mesin kapal yang mengangkut bahan bakar tersebut. Petugas langsung melakukan pemadaman dari darat dibantu takbot yang melakukan pemadaman dari laut. 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Proses pemadaman sempat terkendala lantaran titik api berada di ruang penyimpanan BBM dengan kedalaman hingga 7 meter. Untuk api pertama muncul dari ruang mesin ya.
info tadi juga sudah disampaikan ada sekitar 20 ton BBM masih penuh ya. Kemudian juga ada 9 ton BBM hitam ya terbakar. Nah, kurang lebih sekarang tinggal 50% ya kapasitasnya. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah korban alami luka-luka dan patah tulang. Insiden laka beruntun ini terjadi di Jalan Raya Ketengan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah mobil jenis minibus ringsek berat pada bagian depan yang juga dialami mobil pickup yang terlibat langsung adu banteng. Kejadian berawal saat mobil minibus yang ditumpangi satu keluarga melaju dari arah timur, namun saat melintas di TKP, kendaraan kemudian sedikit masuk ke jalur kanan yang diduga karena kondisi jalan yang agak menikung. Namun pada waktu bersamaan, sebuah mobil pickup juga melaju kencang dari arah berlawanan, sehingga tabrakan adu banteng pun tidak bisa terhindari. Sementara dua pengendara motor yang melaju di belakang masing-masing kendaraan roda 4 tersebut juga tidak bisa menghindari kedua mobil yang tabrakan. Meski kedua mobil rusak berat, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun para korban mengalami luka-luka dan patah tulang. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi para korban yang terluka, serta 4 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Insiden laka lantas ini pun kini masih ditagih di unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 50 meter longsor menutup ruas jalan Pasir Kurai Cisitu, Kabupaten Lebak, Banten. Sementara itu akibat tanggul jebol, ratusan rumah terendam banjir di Bogor, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Longsor terjadi di ruas jalan raya Pasir Kurai, Cisitu, Kecamatan Lebak, Banten. Material longsor berupa tanah, batu, dan pohon menutupi seluruh bagian badan jalan. Warga yang mengabadikan momen kabur nyaris tertimbun longsoran tanah karena longsor tiba-tiba meluas. Dampak longsoran tanah akses jalan utama, warga di wilayah selatan tidak bisa dilewati kendaraan. Diketahui longsor dipicu oleh hujan yang melanda kawasan tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, kondisi tanah labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing juga menjadi penyebab. BPBD Lebak mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena Lebak masih berada dalam ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Banjir melanda perumahan Gria, Jaya Cikeas, dan Cikeas Gardenia, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Genangan air bervariasi di bagian belakang perumahan sekitar sedada orang dewasa, sementara di depan selutut orang dewasa. Banjir terjadi pasca diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Senin siang. Diduga penyempitan saluran air dan tanggul yang jebol membuat debit air meluap merendam ratusan rumah. Ini RT 4, khususnya RT 4 yang kena RT 4 itu 100. Tapi sebagian besar itu kurang lebih 60 atau 70 kakak yang kena. Jadi totalnya keseluruhan satu RT itu berapa, Pak? 100 lebih, Pak. Hingga Senin malam debit air berangsur surut dan tidak ada warga yang mengungsi. Warga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah terkait penyempitan saluran air yang kerap memicu datangnya banjir. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.